Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh datang bersama-sama dalam satu ibadah yang kudus, meskipun dalam kondisi apapun, kita ibadah dalam doa malam ini di rumah kita masing-masing, percaya bahwa Yesus Kristus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam ibadah kita pribadi lepas pribadi, dalam ibadah kita keluarga, Tuhan ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan awali ibadah kita malam hari ini. Bersama kita akan datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu mengalir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami. Kami mau luapkan rasa ucapan syukur kami, karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kami boleh memberikan yang terbaik dari dalam hati kami, dari lidah mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu melalui firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh memberkati kami. Apapun itu Tuhan, kami percaya firman-Mu berguna buat kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga membangun hidup kami, menggerakkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih perlengkapi kehidupan hamba-Mu dengan kuat firman-Mu. Media Pak kami ibadah online ini kami boleh bisa ibadah di gereja, merindukan tetap kami mempercayakan ini semua dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, beraskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini. Kita sudah seri yang ke-68 ya. Nah, latar belakang kitab ini dimulai dari kitab Kejadian. Bangsa telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa yang ditulis dalam 4 khotbah di kitab Ulangan ini. Jadi pembaca aslinya, pendengar aslinya adalah generasi baru yang mendengar Musa menyampaikan khotbah-khotbah ini. Nah, kata kunci kitab Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa yang sudah disampaikan 40 tahun yang lalu, dan mereka harus dengar kembali. Ayat kuncinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it around on me, dan kita sudah sampai Ulangan pasal 25. Minggu kemarin kita sudah selesai Ulangan pasal 24, sekarang Ulangan pasal 25. Tapi masih di khotbah Musa yang kedua, yaitu tentang hukum sipil dan sosial.
dan masih di aneka ragam hukum yang begitu banyak. Hari ini sama juga seperti minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar 4 hukum, minggu ini belajar sama. Hukuman orang yang bersalah, hukum sapi pekerja, dan hukum tentang pernikahan levirat, hukum menghentikan perkelahian. Karena ada 4 hukum, ya kita belajar tentang penjelasan lalu penerapan, penjelasan lalu penerapan. Kita mulai pasal 25 ayat pertama. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Nah, hukuman untuk orang yang bersalah. Jadi misalnya ada dua orang yang berselisih dan mereka tidak bisa menyelesaikan, masing-masing mengaku benar kan, tidak ada yang salah. Nah, makanya mereka pergi ke pengadilan dan hakim pengadilan itu memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Tapi dengan adil dan akurat tentunya ya. Ingat, tujuan utama dari hukum ini adalah untuk menghentikan ada balas dendam pribadi, enggak, karena itu diselesaikan di pengadilan ini. Dan mengatur juga untuk konsekuensi yang bersalah menerima hukuman fisik. Jadi setelah kasusnya diputuskan di pengadilan, hukumannya langsung, ya, tidak ditunda, biasanya seperti itu. Orang yang bersalah harus dicambuk di depan hakim yang akan melihat dan mengawasi hukuman itu dilakukan dengan adil. Nah, istilah hakim ini bisa merupakan siapa? Yang pertama orang Lewi biasanya, ya, yang memutuskan keputusan itu, atau biasanya kadang-kadang tua-tua ya, yang ada di kota itu. Tapi kalau bicara hakim itu selalu biasanya umumnya adalah orang Lewi, dan yang kedua orang Lewi yang menjadi eksekutor, ya, eksekutor hukuman itu. Nah, ini kan perjanjian lama, tapi seiring dengan ajaran perjanjian lama ini, Yudaisme akhirnya di kemudian hari lalu menambahkan aturan. Ada 3 saksi untuk suatu pemukulan ya, si pemukul, si penangkis atau pembaca persyaratan Alkitabiah seperti apa. Kalau merujuk pada posisi dari yang dihukum, nah kalau ditanya memukuli atau mendera, berarti ini hukum Yahudi yang berikutnya ya, sekitar sesudah masa antara PL dan PB dan masa PB seperti itu. Nah, yang dipukul didera itu dada bagian depan, itu sepertiga. Jadi bagian tubuh depan ini dipukul dada dan 2/3 di punggung di bagian belakang itu. Nah, sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Jadi harus ada derajat, ada kesesuaian tingkat kejahatannya. Ya, kalau misalnya tingkat kejahatannya rendah ya hukumannya sedikit, pukulannya mungkin 5 kali, 10 kali. Kalau menengah ya 20 kali, 25 kali. Kalau tinggi ya 40 kali, paling tinggi, tertinggi seperti itu. Ingat ya, ini bukan bicara hukuman mati. Ya, dalam beberapa kasus membunuh ya hukuman mati. Tapi ini kejahatan yang tidak setimpal dengan pembunuhan, seperti itu. Nah, dera, apa sih dera? Itu umumnya dengan pukulan tongkat ya. Jadi jumlahnya dera itu bervariasi. Ingat seperti saya katakan tadi tuh. Kenapa hukum ini dikatakan? Karena martabat. Ingat ya, minggu kemarin, 2 minggu lalu sama juga ya. Kalau ada saudaramu orang miskin berhutang lalu kita minta gadai, martabatnya mesti dipertahankan. Biarkan dia datang sendiri lalu ambil. Nah, ini sama. Martabat orang yang bersalah walaupun dia jelas salah. Sama seperti tadi itu ya, walaupun dia jelas berhutang, tapi martabatnya dipertahankan oleh hukum Allah ini. Jadi sampai tingkat tertentu tidak boleh lebih dipukul dari
40 kali. Seperti itu. Nah, ingat ya, saya mau saudara membedakan. Didera, kalau dengar kata di Alkitab didera, itu berarti dipukul dengan tongkat atau rotan atau kayu. Kalau dicemeti, ya pakai pencemeti yang seperti ini. Ingat ya. Nah, kita perbandingan ya, hukuman di sekitar negara Israel pada waktu itu, Kode Hammurabi Undang-Undang nomor 202 mengizinkan bisa maksimal 60. Israel kan 40. Kalau di Asyur 40 sampai 50. Pakai cambuk yang terbuat dari kulit. Pada masa perjanjian baru, nah Yudaisme mulai mengatakan supaya tidak lewat dari 40, maka lebih baik 40 dikurangi 1. Itu aturannya. 40 kurang 1. Jadi supaya tidak melewati 40 atau orang terlupa atau kelewatan menghitung. Makanya 39 kali seperti itu. Ingat, pengaman Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25, 5 kali aku disesah. Apa itu disesah? Dihajar supaya sampai mengaku. Jadi kalau sudah mengaku pasti berhenti. Nah, setiap kali 40 kurang 1, makanya 39 pukulan. 3 kali didera. Didera, ingat ya. Kan tadi itu kan saya kasih gambar. Didera itu pakai tongkat, dicambuk itu pakai cemeti. Ya. Jadi kita lihat pengalamannya Paulus itu. Wow. Bayangkan ini hamba Tuhan loh. Kira-kira kalau kita dengar hamba Tuhan seperti ini, wah ini pasti banyak dosanya. Wow. Lihat, kadang-kadang orang Roma itu sangat kejam dalam pencambukan mereka. Dalam dunia perjanjian baru. Saya lihat saudara, ajak saudara untuk melihat klipnya ya. Kita lihat klipnya. Lihat itu. Cambuknya. Besi, tulang, potongan metal, logam. Dan itu sebabnya ada banyak orang mengatakan Yesus dicambuk 39 kali. Tapi ingat, eksekutor Romawi melebihi. Memang hukum, kalau dihukum Yesus dihukum dalam hukuman Yahudi pasti 39. Tapi masalahnya Yesus dicambuk oleh orang Romawi. Kita tidak tahu seberapa banyaknya itu. Dan ingat hasilnya dera dan cambukan itu kita lihat ya dalam klip The Passion of Christ itu. Al Jazeera dia menerbitkan suatu artikel di webnya, dia berkata bahwa shame and humiliation seperti dipermalukan dan diperlakukan, direndahkan ya. Hukuman cambuk dera yang masih diperlakukan di Aceh itu. Hukum berikutnya, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saya kasih gambar memberangus ya. Nah, memberangus itu seperti ini. Jadi lembu yang sedang mengiring tidak boleh diberangus. Apa itu diberangus? Ya seperti ini. Mulutnya ditutupin. Nah, lembu yang mengirik itu biasanya seperti ini ya. Ada tongkat, ada patok, lalu lembunya mengelilingi seperti gambar di sini. Ya, menginjak-injak, itu namanya mengirik ya. Nah, gandum supaya batang gandumnya dan bijinya semuanya seperti ditampe itu. Jadi ini hukum sapi pekerja. Nah, perintah untuk tidak memberangus atau membungkus moncong lembu yang sedang mengirik atau menginjak. Ini menekankan apa?
kebaikan dan keadilan kepada hewan yang membantu mendapatkan makanan sehari-hari. Jadi ada 4 penerapan ya secara literal yang tadi itu. Harus baik kepada lembu yang mengirik. Nah seperti ini. Ini kebaikan dan keadilan kepada hewan yang membantu. 4 penerapan, ini penerapan pertama. Penerapan kedua, ini ajaran simbolis. Supaya bos bersikap baik kepada pelayan. Pekerja mereka yang bekerja. Saya kasih gambar makanan dari rumah makan Padang. Lapar kan? Seperti itu. Oke. Penerapan yang ketiga, Amsal 12 ayat ke-10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, penerapan yang keempat ini penggunaan ayat ini ada dalam perjanjian baru. 1 Korintus 9 ayat 9. Lembukah yang Allah perhatikan, janganlah memberangus lembu yang sedang mengirik. Lalu dikatakan, lembukah yang Allah perhatikan? 1 Korintus 9 ayat 9. Allah menggambarkan ini bahwa dia lebih memperhatikan pekerja manusia, terutama yang bekerja di kerajaan Allah, di ladangnya. Nah 2 minggu lalu slide kalau sudah masih ingat, saya membahas tentang persepuluhan. Ya, tanya jawab persepuluhan ya, ada yang bertanya, 1-2 orang yang bertanya tentang persepuluhan. Nah ini dalam bagian yang ke-6 saya keluarkan lagi di sini. Boleh enggak membagi persepuluhan ke tempat lain? Ingat ya, pola persepuluhan PL diulangi di masa kini, di masa PB. 1 Korintus 9 ayat ke-7. Siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapa yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu? Lalu ayat 9. Janganlah memberangus lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat 11. Itu yang disebutkan sebagai hamba Tuhan. Jadi jika kami menaburkan benih rohani bagi kamu, siapa itu? Ayat 7. Gembala. Berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 13. Dikasih contoh lagi. Tidak tahukah kamu bahwa mereka siapa? Para imam yang bertugas di tempat kudus. Kalau sekarang kan di gereja lokal. Ya, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dari gereja lokal itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi kesimpulannya, ya, perpuluhan itu yang di perjanjian baru dipersembahkan di gereja lokal, tempat berbakti untuk dipakai di pelayanan di gereja lokal itu, seperti itu. Untuk gembala, ya. Hukum berikutnya, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang yang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Ini hukum pernikahan Levirat ya. Nah, hukum pernikahan Levirat ini berkondisi, bersyarat. Hanya dalam satu jenis keadaan pernikahan dengan kerabat dekat yang diperbolehkan. Kenapa terbatas? Karena hukum Taurat sebelumnya sudah ngatur dalam imamat. Menikah dengan ipar perempuan yang bercerai atau janda ipar yang janda yang diceraikan, nggak boleh, tegas. Makanya ini pernikahan Levirat dalam kasus terbatas, tidak serampangan yang bercerai atau janda, nggak bisa. By the way, pernikahan Levirat itu bahasa apa sih? Nah itu ya, Levirat itu dari kata Latin. Bahasanya orang Romawi ya. Levir itu saudara ipar atau saudara laki-laki suami. Ada 2 syarat ya. Yang pertama, saudara laki-laki yang telah hidup bersama. Jadi kakak adik yang dapat warisan harta bersama. Ini si A, si B bersaudara kakak adik dengan satu ayah satu ibu. Itu biasanya seperti itu.
Nah sekarang si B ini atau si A ini meninggal dan tidak punya ahli waris, tidak punya anak. Anak laki-laki biasanya. Nah kalau dua syarat ini terpenuhi, syaratnya mana? Yang ini. Maka pernikahan levirat bisa dilakukan. Itu syaratnya. Jadi pernikahan levirat yang demikian memberikan ahli waris laki-laki pada gilirannya bisa merawat orang tuanya di hari tua atau mencegah keterasingan hilangnya harta warisan keluarga mereka. Jadi anak sulung laki-laki itu akan mewarisi properti saudaranya yang mati itu. Ingat ya, si A dan si B. Si A mati atau si B mati, maka yang satu ini wajib menikahi janda. IPA janda saudara kandungnya ini. Supaya nanti kalau punya anak, anak itu bukan namanya dia, anak itu dapat nama dari kakaknya atau adiknya yang sudah meninggal. Dan anaknya itu, anak sulungnya itu yang laki itu akan mewarisi hartanya. Ini tujuan pernikahan levirat, ya. Jadi anak laki-laki yang pertama lahir dari pernikahan levirat itu dikasih nama yang hilang yang sudah meninggal itu, supaya namanya tidak terhapus dari orang Israel. Dengan cara itu meskipun entah si A atau si B yang sudah mati itu, Tuhan masih menggenapi janjinya kepada Abraham dan keturunannya, ya. Berarti si saudaranya ini yang sedang berpartisipasi mengikuti perjanjian Tuhan ini, supaya masa depan Israel yang gilang gemilang melalui keturunannya itu terjadi. Nah yang terkenal ini penerapan, ya. Kisah yang paling terkenal itu adalah pernikahan levirat Er dan Onan. Ceritanya Yuda kawin dengan Shua, orang Kanaan, orang kafir ini, ya. Lalu kawin, Yuda dan Shua punya anak, Er dan Onan. Er ini kawin juga dengan Tamar. Tamar ini orang Kanaan juga, tapi karena dia jahat dihukum mati oleh Tuhan, ya. Sehingga karena dia mati, maka Onan berkewajiban untuk menikahi levirat, si Tamar. Supaya apa? Nanti anak mereka walaupun kawin, nanti namanya meneruskan namanya Er, ya, seperti itu. Nah itu kisah sisipan Yehuda dan Tamar dalam Kejadian pasal 38. Cerita di tengah-tengah cerita Yusuf, ya. Tadi saya terangkan, ya. Yehuda menikah dengan wanita kafir namanya Shua, punya 3 anak. Nah tadi itu Sela tidak disebutkan, ya. Yehuda lalu menikahkan anak sulungnya sama-sama orang kafir, Er dengan Tamar. Sebelum punya anak, Tuhan bunuh Er karena Er berbuat jahat di hadapannya. Dan Yehuda memberikan Tamar kepada anak kedua, Onan, supaya Er bisa dapat keturunan. Tapi Onan tidak mau memberikan keturunan. Kenapa? Tiap kali dia bersetubuh, Alkitab mengatakan dia biarkan air maninya, spermanya terbuang di luar. Nah, supaya Tamar tidak punya anak dari dia. Nanti kalau punya anak percuma, bukan nama anaknya Onan, nama anaknya nama dari kakaknya Er, supaya Er dapat yang meneruskan warisannya, seperti itu. Ingat, kenapa dia tidak mau? Kenapa dia bilang jahat? Dan tadi itu, ingat, tidak mau berbagi warisan. Jadi Onan ini tamak ingin berbagi warisan, tidak ingin berbagi warisan, dia ingin warisannya itu buat dia sendiri. Ini tamaknya di situ, ya. Makanya istilah ini, dosanya Onan, jadi istilah tren sekarang. Onani, ya. Nah, onani itu apa? Withdrawal in question before ejaculation. Jadi sampai seperti dilakukan oleh Onan, ya. Berhenti bersetubuh atau sebelum air maninya keluar, tersembur seperti itu, atau dibuang di luar, atau yang disebut sebagai masturbasi, seperti itu. Oke, kita lihat, kita sambung, ya, hukum levirat ini. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, ibaratku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel.
ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kota haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditinggalkan orang. Ingat ya, ada beberapa kasus saudara ipar janda itu menolak kewajiban levirat ini ya. Ada 3 kemungkinan. Serakah seperti Onan ya tadi itu ya, atau tidak suka sama saudara iparnya, atau kecemburuan, ada sakit hati di masa lalu. Biasanya kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Yang nomor 1 itu yang paling utama di situ. Jadi sang ipar ini, atau misalnya cerita tadi itu Tamar, dia bisa melaporkan pada tetua ya, para hakim di kotanya, di desanya. Nah, lokasinya di pintu gerbang, itu situs pengadilan lokal ya. Dan hakim akan memanggil dan ada proses hukum. Biasanya pelaku akan dilepaskan sandalnya. Itu seperti artinya menanggalkan kasut orang itu dari kakinya. Dilepas sandalnya itu, ini penghinaan ya. Kalau kita sekarang kasus saya mengerti ya, sandalnya dilepaskan. Wah, itu kayak raja ya, tapi lain pada waktu itu. Itu tindakan penghinaan. Yang kedua itu lambang bahwa saudara yang hidup ini yang dilepas itu, dia serahkan haknya. Dia lepaskan haknya. Jadi dia tidak mau melakukan pernikahan, ya dilepas sandalnya. Nilainya sama dengan pernikahan itu. Nah, ada arti yang ketiga di Mazmur 60 dan 108, pelemparan sandal Tuhan yang melintasi Edom, itu simbolis menggambarkan kepemilikannya. Ingat ceritanya Rut pasal 4 itu. Ya. Yang lebih berhak enggak mau, lalu Boas ambil. Nah, hakim akan memanggil dan ada ini proses yang tadi itu kan, ini proses yang pertama ini loh. Akhirnya memanggil, ada proses, sandalnya dilepas. Lalu yang kedua, ipar itu meludahi wajahnya. Ini menyatakan ketidaksetujuan yang kuat, dan itu simbol penghinaan ya sampai sekarang ya. Kalau kita diludahi orang itu pasti dihina sekali. Nah, kalau secara agama orang ini menjadi najis seperti itu. Ada tablet nuzu ya. Tablet nuzu itu apa sih? Sejumlah ini contohnya gambarnya ya. Lempengan batu itu namanya tablet. Kalau kita pikir tablet sekarang bisa obat, bisa tablet yang kayak HP itu ya. Ya memang seperti itu tablet. Yang ditemukan di Nuzi, Irak Utara. Nah, kalau melakukan pelepasan sandal itu simbolis punya kekuatan hukum. Ingat ya, tujuan Allah dalam hukum ini, siapa mau diludahi di depan umum, itu ritual hukum, pasti malu kan. Nah, ditambah lagi dengan stigma, kamu menolak, makanya Tuhan pakai tekanan dari masyarakat sosial, memotivasi jangan sampai seperti itu. Nah, penerapan levirat dari sudut pandang sosial masyarakat ya, ingat, bagi orang Israel sangat penting bagi seorang laki-laki punya ahli waris untuk mempertahankan. Ingat ya, tanah tidak boleh pindah. Nah, itu sebabnya tanah diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang menerima itu ada mesti anak laki, garis keturunannya langsung seperti itu. Jadi kalau wanita dia tidak punya anak, itu aib sekali, betul, serius aib itu, pasti dicela. Ya, kalau saudara masih ingat ceritanya Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis itu ya. Nah, solusinya biasanya keluarga dan dia kan pasti berdoa seperti itu. Dan situasi yang lebih serius akan timbul, suaminya meninggal sebelum dapat ahli waris seperti itu. Nah, makanya untuk memecahkan masalah sosial ini, makanya Tuhan kasih hukum levirat.
Hukum berikutnya, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Hukum menghentikan perkelahian, hukum berikut ini, ya. Nah, ini satu-satunya contoh hukum, hukumannya mutilasi. Serius mutilasi. Sebagai hukuman suatu pelanggaran, kemaluan. Jadi bukan masalah pornonya ya. Nah, kalau bicara kemaluan ini bicara hak waris di Israel kuno. Makanya ingat ya, kenapa sebelumnya bicara levirat. Levirat itu bicara hak perempuan. Nah, hukum ini bicara hak laki-laki. Itu bedanya di situ. Tapi sama-sama tentang hak waris. Haruslah kau potong tangan perempuan yang pegang, yang membantu suaminya itu tadi itu. Ini mutilasi khusus yang disebutkan dalam hukum Musa ya. Jadi penghakimannya seperti lex talionis. Ini hukumnya orang Romawi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan juga yang sama di dunia timur dekat kuno pada waktu itu, di Israel juga sama. Tapi ingat, perempuan kan tidak punya organ seksual yang sama seperti laki-laki. Makanya yang dipotong itu tangannya. Nah, Yudaisme di kemudian hari menafsirkan ini ganti rugi dari potong tangannya ya. Itu banyak diterapkan juga ya. Nah, hukum pengangkatan Israel di sini kontras dengan kode hukum timur dekat kuno. Yang mengatur mutilasi fisik bergantung kejahatannya ya. Misalnya di Asyur, ada pria di jalan lihat ada perempuan cantik, lalu bukan istrinya, tiba-tiba dia dicium, bibirnya langsung dipotong. Wah, serius itu, ngeri itu. Nah, perintah mutilasi ini dimaksud untuk apa? Melindungi kesopanan para wanita. Kamu harus sopan. Yang kedua, ingat, hukum ini melindungi laki-laki. Kemampuan laki-laki untuk menghasilkan ahli waris. Ingat, bukan pegang ya, mungkin diremas, dihancurkan seperti itu. Dan ini membantu menjelaskan kenapa hukum ini ditempatkan setelah instruksi pernikahan levirat. Levirat itu untuk hak perempuan, tapi hukum ini hak untuk laki. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, kepada perempuan yang pegang itu, yang meremas itu tadi itu. Dan frasa ini diulangi berkali-kali. Ingat ya, ini catatan keempat kalinya saya sambungkan dalam kitab Ulangan untuk tidak ada. Janganlah engkau merasa kasih, jangan engkau merasa sayang, jangan berbelas kasihan untuk melaksanakan hukuman atas kesalahan ini. Ingat, hukum Allah ini bukan emosi manusia yang harus dilakukan. Kasihan perempuan itu. Ingat ya, ini di PL. Oke, mau tidak mau kita masih membahas yang agak ngeri-ngeri ini, memegang kemaluan laki-laki. Kita bicara penerapannya ya. Dengarnya saja kita sudah porno cijahe ya. Orang Surabaya bilang mengkirik gitu. Memang mungkin perempuan itu, istri itu kayak kalap ya. Yang penting gimana membantu suaminya bisa menang sampai dia meremas seperti itu. Nah, ingat, ini berhubungan dengan bagian lain dalam PL tentang orang Israel punya sumpah unik ya, yang melibatkan memegang kemaluan laki-laki. Memang aneh-aneh ya, kita tidak bisa paham kalau kita tidak bisa melihat sini. Nah, ingat ya, pelakunya bukan perempuan sama laki. Ini laki-laki yang bersumpah. Nah, disumpah dengan suruh pegang kemaluan laki-laki yang menyuruh bersumpah itu. Masa sih? Ada di Alkitab. Yakub, papa Yusuf, menyuruh Yusuf berkata, letakkan kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku. Dan banyak penafsir mengatakan, nanti saya tunjukkan. Ini dia pegang kemaluannya itu. Masa itu. Dan bersumpahlah. Abraham dulu pernah. Ini Tuhan dan Eliezer hambanya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Jadi Eliezer sudah bersumpah memegang kemaluannya itu. Dua kasus sumpah yang sama ini ya. Sumpahnya pegang kemaluan dan disumpah dalam nama Tuhan. Berarti ini tanggung jawab yang berat ya.
orang yang bersumpah seperti itu melaksanakan ketentuannya. Ingat, karena dia bertanggung jawab pada Tuhan dan ada hukuman manusia kalau dia tidak melakukannya. Kenapa? IVP background commentary dia berkata, dalam kasus ini suatu gerakan tubuh ditambahkan dalam sumpah. Itu namanya gestur. Gestur itu gerakan tubuh ya. Nah, ditempatkan ada gestur ya, ada gerakan tubuh yang ditambahkan di situ. Jadi secara simbolis, ingat ya, kalau di Indonesia orang Kristen dia pegang Alkitab. Kalau orang Muslim kan di bawah Quran. Itu kan alat gesturnya sumpah itu ya. Nah ini sama, gesturnya memegang di pangkal paha, di sekitar pangkal paha, alat kelamin. Itu berarti ikatannya sumpah. Dan Holman berkata kelamin laki-laki itu. Dan itu wilayah kekuasaan generatif. Apa itu? Menurunkan keturunan. Dan ini bicara kalau kamu bersumpah pegang itu berakibat kalau kamu ingkar janji, keturunanmu akan dikutuk. Generatif itu ya. Wycliffe berkata, nah kalau sumpah itu dilanggar, anak yang belum lahir, nanti keturunanmu akan balas seperti itu. Makanya pahami ya, kenapa hukum mutilasi ditegakkan pada waktu itu perempuan yang pegang. Ingat, ini tidak ditegaskan dan tidak dilakukan, tidak disuruh pada masa sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih kami boleh melihat, kami boleh belajar bersama-sama dalam berkas hari ini. Dan kiranya Engkau boleh memberkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah, diberkatilah hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan kiranya berkat Tuhan, rohani jasmani dari Bapa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Minta kita salam-salamnya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa memberikan persembahan.